Om Swastiastu. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Pramita. Pada video pembelajaran kemarin, kita sudah membahas mengenai bilangan cacah, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan nol. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Kakak juga akan membahas seputar bilangan adik-adik, yaitu operasi bilangan bulat. Nah, sebelum membahas materi, tolong adik-adik jawab pertanyaan kakak ini ya. Nah, sebelum itu, jawab pertanyaan yang kakak berikan ya. Budi mempunyai hutang di warung sebesar Rp5.000 dan Budi mempunyai uang sebesar Rp2.000 yang dipakai seluruhnya untuk membayar hutang. Maka pertanyaannya, Budi akan memiliki sisa apa? Nah adik-adik, menurut kalian Budi akan memiliki sisa apa? Ya, sisa hutang, tepat sekali. Lalu berapa hutang yang dimiliki oleh Budi? Ya, benar, Rp3.000. Nah adik-adik, sebenarnya dari permasalahan yang kakak berikan, adik-adik sebenarnya sudah menyebutkan salah satu penjelasan dari bilangan bulat, yaitu hutang. Hutang dalam bilangan bulat termasuk diartikan ke dalam bilangan bulat negatif. Jadi begini penjelasannya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, yaitu dibaca seperti ini, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan seterusnya. Dan terdiri dari bilangan 0, dan yang 3 terdiri dari bilangan negatif. Cara bacanya yaitu negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Nah, sampai sana adik-adik sudah paham kan apa itu bilangan bulat? Nah, adik-adik, ketiga bilangan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk garis bilangan, yaitu seperti ini. Jadi, di sebelah kanan disebut sebagai bilangan bulat positif, yaitu dibaca positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, dan seterusnya. Sedangkan di sebelah kiri, yaitu disebut sebagai bilangan bulat negatif. Cara bacanya yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan berikutnya, kakak akan dibantu oleh Doraemon. Tolong diingat ya penjelasan kakak ini. Apabila Doraemon melangkah maju, maka berarti itu adalah bilangan bulat positif. Dan apabila Doraemon melangkah mundur, maka termasuk ke dalam bilangan bulat negatif. Nah, sampai di sana tolong diingat ya setiap penjelasan kakak, karena berikutnya kakak akan menggunakan garis bilangan ini untuk menjawab setiap soal yang kakak berikan. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai operasi bilangan bulat. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai operasi bilangan cacah. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada operasi bilangan bulat juga hampir sama, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk mengetes adik-adik sudah tahu apa itu penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Coba adik-adik tebak, soal ini termasuk soal apa? Ya, tepat sekali. Ini termasuk ke dalam soal operasi penjumlahan. 1 tambah 3. Sebelum menjawabnya, ada syarat dalam penggunaan garis bilangan pada operasi penjumlahan, yaitu apabila penjumlahan, maka posisi hadap dari Doraemon akan selalu menghadap ke arah positif atau ke arah bilangan
bulat positif. Nah, sekarang kita perhatikan soalnya, yaitu positif 1 tambah positif 3, yang artinya Doraemon melangkah 1 kali, lalu melangkah 3 kali. Nah, kita hitung bersama-sama ya. 1, lalu Doraemon melangkah lagi 3 kali. 1, 2, 3. Dan posisi akhir dari Doraemon adalah di bilangan positif 4. Jadi, positif 1 tambah positif 3 hasilnya adalah positif 4. Soal berikutnya masih berhubungan dengan operasi penjumlahan. Tapi sekarang bentuk penjumlahannya yaitu bilangan negatif tambah bilangan positif, yaitu bilangan negatif 3 tambah positif 4. Hasilnya, kita menggunakan kembali garis bilangan untuk menjawabnya. Nah, sebelum masuk ke soal berikutnya, Doraemon kembali dulu ke posisi 0. Soal ini berarti Doraemon akan mundur sebanyak 3 kali dan maju sebanyak 4 kali. Nah, kita hitung bersama-sama ya. Mundur 3 kali. 1, 2, 3. Lalu Doraemon maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Posisi akhirnya yaitu pada bilangan positif 1. Jadi, hasil dari negatif 3 tambah positif 4 hasilnya adalah positif 1. Soal berikutnya masih sama, yaitu soal penjumlahan, tapi sekarang penjumlahan antara bilangan negatif tambah bilangan positif, yaitu negatif 2 tambah negatif 1. Kita kembali menggunakan garis bilangan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, adik-adik, soal tersebut berarti Doraemon akan melangkah maju apa mundur? Ya, tepat sekali. Doraemon akan melangkah mundur. Yaitu, pertama Doraemon akan melangkah mundur sebanyak 2 kali, lalu tambah mundur 1 kali. Kita hitung bersama-sama ya. Pertama, Doraemon mundur 2 langkah. 1, 2. Lalu ditambah mundur 1 langkah. 1. Nah, posisi akhir dari Doraemon berada di angka negatif 3. Dan hasil yang didapat yaitu negatif 3. Nah, untuk soal berikutnya, menurut adik-adik ini termasuk soal apa? Ya, tepat sekali, pengurangan. Nah, untuk soal berikutnya ini adalah operasi pengurangan, yaitu positif 4 kurang 1. Dan untuk menjawabnya, kakak juga akan menggunakan garis bilangan yang dibantu oleh Doraemon untuk menjawabnya. Tapi sebelum itu, kira-kira berapa jawabannya? Ya, jawabannya 3. Tapi sekarang kita akan coba menggunakan garis bilangan. Nah, soal berikutnya sudah masuk pada operasi pengurangan. Kalau tadi operasi penjumlahan, arah menghadap dari Doraemon akan selalu ke arah positif, tapi jika pengurangan maka nanti akan berbalik. Soal pertama yaitu positif 4 kurang 1. 4 merupakan positif, berarti Doraemon akan melangkah maju 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu kurang 1, berarti berbalik arah dan maju 1 langkah. 1. Nah, posisi akhirnya yaitu berada pada bilangan positif 3. Jadi, hasil dari positif 4 kurang positif 1 hasilnya adalah positif 3. Dan jawaban adik-adik benar. Nah, untuk soal berikutnya yaitu bilangan negatif kurang bilangan positif, yaitu bilangan negatif 4 kurang bilangan positif 1.
kita kembali menggunakan garis bilangan untuk menjawab pertanyaan ini. Sebelum masuk ke soal berikutnya, Doraemon kembali lagi ke posisi awal. Negatif 4 kurang positif 1. Nah, sekarang negatif 4 berarti Doraemon akan mundur 4 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Lalu kurang 1. Berarti berbalik arah. Hop. Berbalik arah dan mundur 1 langkah. Dan maju 1 langkah. 1. Dan hasilnya adalah negatif 5. Nah, soal berikutnya yaitu bilangan positif kurang bilangan negatif, yaitu positif 3 kurang negatif 1. Kita kembali menggunakan garis bilangan untuk menjawabnya. Nah, sebelum masuk ke soal berikutnya, Doraemon kembali lagi ke posisi awal. Nah, bilangan 3 merupakan bilangan positif, berarti Doraemon melangkah maju sebanyak 3 kali. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu kurang berarti berbalik arah. Dan dikurang dalam kurung negatif 1. Negatif itu berarti Doraemon bergerak mundur. Bergerak mundur 1 kali. 1. Berarti 3. Berarti Dan hasilnya adalah positif 5. Oke adik-adik, sampai di sini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan alat peraga garis bilangan. Apakah adik-adik sudah mengerti? Kakak harap adik-adik sampai di sini sudah mengerti ya. Nah, soal berikut ini menurut adik-adik termasuk soal operasi apa? Ya, tepat sekali, perkalian. Jadi, ini adalah bentuk soal dari operasi perkalian. Menurut adik-adik berapa jawabannya? Jadi, adik-adik bisa menggunakan cara bilangan caca untuk menjawabnya. Tapi pada kali ini, kita akan menggunakan garis bilangan untuk menjawab soal perkalian ini. Jadi, penjelasannya itu seperti ini adik-adik. Jadi, dalam perkalian ada yang disebut sebagai bilangan pengali dan bilangan yang dikali. Dan kedudukan keduanya dalam garis bilangan yaitu sebagai berikut. Jadi, bilangan pengali itu penentu arah lompatan. Jadi, apabila bilangan pengali positif, maka Doraemon akan melangkah maju. Dan apabila bilangan pengali negatif, maka Doraemon akan melangkah mundur. Lalu, bilangan yang dikali menjadi penentu arah menghadapnya Doraemon. Jadi, apabila bilangan yang dikali positif, maka arah menghadap Doraemon tetap. Dan apabila bilangan yang dikali adalah negatif, maka Doraemon akan menghadap berbalik. Sampai di sana, tolong ingat setiap penjelasan kakak mengenai perkalian ini ya. Nah, dari penjelasan kakak tadi, adik-adik pasti bisa menjawab soal yang tadi. Kita lihat soalnya bersama-sama ya. Yaitu positif 3 kali positif 2, hasilnya adalah, sekarang kita lihat. Bilangan pengali adalah bilangan positif, maka Doraemon akan melangkah maju apa mundur? Ya, tepat sekali, melangkah maju. Sekarang kita lihat bilangan yang dikali. Dan bilangan yang dikali yaitu positif 2. Berarti arah menghadap Doraemon adalah tetap. Ya, tetap adik-adik. Nah, sekarang
Kita menjawabnya dengan garis bilangan, yaitu seperti ini. 3 kali positif 2, yaitu Doraemon melangkah dengan rentang 2 angka sebanyak 3 kali. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Doraemon berhenti di angka positif 6. Jadi, positif 3 kali positif 2 hasilnya adalah positif 6. Gimana? Mudah kan? Dari soal ini kita dapat tarik kesimpulan, yaitu apabila bilangan positif kali bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Tolong diingat ya adik-adik. Nah, soal berikutnya yaitu bilangan positif kali bilangan negatif, yaitu positif 2 kali dalam kurung negatif 2. Hasilnya yaitu kita kembali menggunakan. Nah, kita lihat soalnya ya adik-adik. Positif 2 kali dalam kurung negatif 2. Kita lihat bilangan pengali adalah bilangan positif. Maka Doraemon akan melangkah mundur apa maju adik-adik? Ya, tepat sekali. Melangkah maju. Sekarang kita lihat bilangan yang dikali. Bilangan yang dikali adalah bilangan negatif. Maka Doraemon akan tetap apa berbalik? Tepat sekali. Arah Doraemon akan berbalik. Jadi kita langsung jawab ya. Positif 2 kali dalam kurung negatif 2 dalam garis bilangan berarti Doraemon melangkah atau melompat dalam rentang 2 angka sebanyak 2 kali. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2. Dan Doraemon berhenti di angka negatif 4. Jadi, positif 2 kali dalam kurung negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Dari soal itu, kita dapat tarik kesimpulan jika bilangan positif kali bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Ingat ya, itu juga adik-adik. Nah, soal berikutnya yaitu bilangan dalam kurung negatif 3 kali dalam kurung negatif 2 hasilnya adalah. Baik, kita perhatikan soalnya. Bilangan pengali adalah bilangan negatif, maka arah lompatan Doraemon akan maju apa mundur? Ya, tepat sekali, akan melompat mundur. Lalu, bilangan yang dikali adalah bilangan negatif, maka arah menghadapnya Doraemon akan berbalik atau akan tetap? Ya, tepat sekali, akan berbalik. Baik, kita jawab soalnya ya. Dari soal itu, berarti Doraemon akan melangkah atau melompat dengan rentang 2 angka sebanyak 3 kali dengan bergerak mundur dengan menghadap berbalik. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Doraemon berhenti di angka positif 6. Berarti bilangan negatif 3 kali dalam kurung negatif 2 hasilnya adalah 6. Dari soal itu kita dapat tarik kesimpulan apabila bilangan negatif kali bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, soal berikutnya ini menurut adik-adik termasuk soal apa? Ya, tepat sekali. Ini termasuk ke dalam soal
operasi pembagian. Nah, untuk menjawabnya kita akan menggunakan garis bilangan juga adik-adik. Tapi sebelum itu, perhatikan penjelasan kakak berikut ini. Dalam pembagian ada yang namanya bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi. Dalam garis bilangan, kedua bilangan ini memiliki peranan yaitu sebagai berikut. Nah, bilangan pembagi yang dibagi menjadi penentu posisi awal sebelum melakukan lompatan. Apabila bilangan yang dibagi adalah bilangan positif 6, maka posisi awalnya berada di positif 6. Sedangkan bilangan pembagi menjadi penentu dari arah menghadap sebelum melakukan lompatan. Apabila bilangan yang pembaginya adalah bilangan positif, maka Doraemon akan menghadap ke arah kiri. Sedangkan apabila bilangan pembaginya adalah negatif, maka Doraemon akan menghadap ke arah kanan. Dan setiap lompatan disesuaikan dengan bilangan pembagi. Dan setiap lompatan selalu mengarah ke 0. Seperti ini. Dan dalam menentukan hasil baginya, yaitu ditentukan berdasarkan jumlah banyaknya melakukan lompatan. Dan dalam hasil baginya ini, apabila melangkah maju, maka hasilnya pasti positif. Dan apabila bergerak mundur, maka hasilnya adalah negatif. Nah, dari penjelasan kakak tadi, adik-adik pasti bisa menjawab soal pembagian di atas. Nah, kita lihat soalnya bersama-sama ya, yaitu positif 6 bagi positif 2, hasilnya adalah, kita lihat, bilangan yang dibagi adalah bilangan positif 6. Maka posisi awal dari Doraemon ada di bilangan positif 6. Kita lihat bilangan pembaginya adalah bilangan positif. Maka arah menghadap Doraemon adalah ke arah kiri. Nah, dari soal itu berarti Doraemon akan melakukan 1 kali lompatan dengan jarak 2 satuan mengarah ke bilangan 0. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan banyaknya lompatan yang dilakukan Doraemon adalah sebanyak 3 kali. Dan tadi Doraemon melangkah maju atau mundur? Ya, melangkah maju. Berarti hasilnya adalah positif. Berarti bilangan positif 6 bagi positif 2 hasilnya adalah 3. Benar sekali. Nah, soal berikutnya yaitu positif 6 bagi dalam kurung negatif 2. Hasilnya yaitu kita menggunakan kembali garis bilangan. Kita lihat soalnya bersama-sama ya. Bilangan yang dibagi adalah bilangan positif 6. Maka posisi awalnya berada di positif 6. Sekarang kita lihat bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi adalah bilangan negatif. Berarti arah menghadap Doraemon mengarah ke kanan. Nah, sekarang setiap lompatan yang dilakukan oleh Doraemon yaitu sebanyak atau dengan jarak 2 kali lompatan mengarah 0. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Doraemon melakukan lompatan sebanyak 3 kali. Dan tadi Doraemon
melangkah mundur, berarti jawabannya adalah negatif. Berarti positif 6 bagi dalam kurung negatif 2, hasilnya adalah negatif 3. Soal berikutnya yaitu negatif 6 bagi positif 2. Kita lihat caranya bersama-sama ya. Pertama kita lihat dulu soalnya, yaitu bilangan yang dibagi adalah bilangan negatif, yaitu bilangan negatif 6. Maka posisi awal Doraemon berada di bilangan negatif 6. Selanjutnya, kita lihat bilangan pembaginya. Bilangan pembaginya adalah bilangan positif 2. Berarti, arah menghadap Doraemon adalah ke kiri. Dan Doraemon melakukan lompatan dengan jarak 2 satuan ke arah 0. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, Doraemon melakukan lompatan sebanyak 3 kali. Karena tadi Doraemon melangkah mundur, maka jawabannya adalah negatif. Jadi, hasil dari negatif 6 bagi positif 2 hasilnya adalah negatif 6. Gimana adik-adik? Mudah kan? Nah, tidak terasa video pembelajaran kali ini sudah berakhir. Kakak harap adik-adik bisa mengerti dengan penjelasan materi bilangan bulat dan operasinya yang tadi kakak jelaskan. Akhir kata, kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Operasi penjumlahan.